bahkan bisa berimbas kutuk kepada kita. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua, berkat melimpah-limpah bagi kita semua, bagi mereka yang menaruh pengharapan serta setia melakukan kehendak Tuhan Yesus dan setia tetap di bawah naungan Tuhan Yesus. Hari ini saya akan sharingkan firman Tuhan mengenai seorang calon hamba Tuhan yang sebenarnya akan menjadi hamba Tuhan yang sangat luar biasa, tetapi karena himpitan duniawi dan pikiran yang telah disusupi dan dirasuki karena apa yang dilakukan sangat-sangat menjijikan bagi Tuhan. Saya akan langsung membacakan Alkitab. Ini adalah tentang seorang panglima Raja Aram namanya Naaman yang mengalami sakit kusta ya. Tapi saya akan membacakan langsung di 2 Raja-Raja 5, langsung di ayatnya yang ke-27. Kita mulai. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kusta putih seperti salju, dan akan mungkin dipersiapkan Sang Elohim, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, untuk menjadi penerus dari Nabi Elisa, seperti Nabi Elisa adalah pembantu bujang ataupun pembantu dari Nabi Elia waktu sebelumnya. Karena dia setia dan dia tidak memikirkan hal-hal duniawi, dia meninggalkan hal duniawi karena dia mengikuti seorang nabi Tuhan, dan dia tahu bahwa Sang Elohim memakai Nabi Elia, dan dia tahu kalau Nabi Elia setelah selesai dalam pelayanan dia akan dimandatkan kepada dia. Dia mengerti. Jadi sebenarnya Gehazi bisa meneruskan apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa, tetapi Gehazi tidak mempunyai visi misi itu. Dia sangat mungkin meremehkan apa yang telah dia lihat dari Elisa, apa yang Tuhan berikan kepada Elisa, yaitu menjadi berkat. Dia mengejar panglima Aram itu, Naaman. Dia berdusta kepada Naaman bahwa Nabi Elisa merubah apa yang dia katakan sebelumnya. Sekarang dia meminta hadiah itu, padahal tidak pernah dikatakan oleh Elisa untuk mengambil hadiah itu. Dia mengambil hadiah itu dengan hati yang curang, dengan meremehkan apa yang Tuhan berikan kepada dia sebagai pembantu sang nabi, bahwa kusta Naaman akan melekat kepada Gehazi, anak Gehazi, sampai cucunya. Itu adalah kutuk keturunan yang sangat-sangat mengerikan. Lewat cerita ini apa yang saya mau sampaikan, banyak di hari-hari sekarang ini hamba-hamba Tuhan yang karena himpitan duniawi, mereka melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Mereka berkhotbah, mereka menginjil, mereka hanya memikirkan materi semata, mengejar materi semata. Dan penginjilan, kependetaan, mereka hanya sekiranya sebuah kedok atau topeng, tetapi hati mereka penuh dengan nafsu duniawi dan semata-mata mengejar uang, mamon. Bahkan di hari-hari ini saya melihat banyak pimpinan gereja besar, sinode besar, mereka hanya mengejar keuntungan lewat mereka berkonspirasi dengan politik, seakan-akan jubah kerohanian mereka adalah topeng untuk mengejar keuntungan semata.
tetapi mereka tidak memikirkan para pengikut mereka, jemaat mereka, orang yang sudah menjadikan mereka sebagai teladan. Mereka tidak memikirkan mereka semua, tetapi mereka hanya memikirkan perut mereka, kekayaan mereka sampai turun-temurun. Dan apa yang mereka lakukan adalah menjadi teladan buruk bagi murid-murid mereka ataupun orang-orang yang meneladani mereka, dan mereka akan tetap melakukan itu. Mungkin korupsi, mungkin uang yang tidak sepatutnya milik mereka bisa menjadi ketika mereka tidak lagi menjabat, yang menggantikan mereka akan melakukan hal yang sama. Karena itu adalah teladan dan kebiasaan yang dilakukan terus-menerus dan dianggap bisa dilakukan walaupun tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan kalau saya melihat yang tren saat-saat ini, para YouTuber Kristen, mereka dengan segala cara melakukan pemberitaan Injil seperti pemberitaan Injil, padahal adalah untuk mengejar keuntungan. Mereka membuat konten-konten tentang penghakiman terhadap hamba-hamba Tuhan lain yang beda dengan pemikiran mereka, yang membeda sudut pandang dengan mereka. Mereka menghakimi, bahkan mereka terlanjur membuat ujaran kebencian sehingga berakhir di kepolisian. Sangat miris dan sangat disesalkan hamba-hamba Tuhan seperti itu. Bahkan saya tidak melihat mereka sebagai hamba Tuhan, tetapi saya melihat mereka sebagai hamba iblis yang karena mengejar mamon di media sosial, untuk mencari uang di media sosial, dengan segala cara mereka berdusta. Mereka memaksakan kepentingan mereka memaksakan prinsip mereka, dan mereka sangat mengesampingkan ajaran Kristen tentang tubuh Kristus yang berbeda-beda walaupun satu tujuan. Ada yang menanam, ada yang menyiram, ada yang mempunyai karunia pengajaran, karunia penginjilan, karunia mujizat kesembuhan, karunia mujizat. Bahkan di dalam penginjilan sudah sangat rahasia umum kalau banyak hamba yang mengatakan hamba Tuhan, yang mengatakan pendeta, mereka hanya mengejar karir semata, hanya mengejar uang semata, tidak melakukan inti dari pengajaran Tuhan Yesus yang lebih utama dan paling utama. Di dalam penginjilan selalu mengutamakan logika, tidak lagi mengutamakan kasih. Logika yang diutamakan. Jika tidak masuk dalam logika mereka, hamba-hamba Tuhan lain, mereka akan kecam dan mereka akan mengatakan bahwa mereka adalah hamba iblis, padahal mungkin mereka sendiri adalah iblis ataupun yang dipakai iblis untuk mencari keuntungan. Apa yang kita pelajari mengenai CGHC ini, bahwa sesuatu yang kita kejar yang bukan bagian kita, apalagi kita sebagai hamba Tuhan, itu tidak akan selamanya, bahkan bisa berimbas kutuk kepada kita. Kalau kita mencari sesuatu yang bukan bagiannya kita, apalagi kita berdusta, kita menginjil dan kita berdusta supaya kita mendapatkan materi yang tidak benar, suatu saat kita akan kena kutuk yang bukan saja kena terhadap diri kita, anak cucu kita bisa kena. Kasihan. Marilah kita melakukan penginjilan dengan benar, bukan penginjilan dengan mengutamakan kepentingan kita, tetapi kepentingan Tuhan Yesus yang diamanatkan ketika Dia terangkat ke surga.
menjadi berkat terang bagi orang banyak, serta Injil diberitakan di seluruh dunia, di seluruh bumi, dan bangsa-bangsa lain bisa menerima Injil. Dan sebelum kedatangannya kedua kali, Injil telah tersampaikan. Terus mencari Tuhan, terus berwaktu pribadi dengan Tuhan, setia melakukan kehendak-Nya, supaya pada saat Dia datang, kita telah siap bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita dengan melimpah-limpah. God bless you.